itu. Bayangkan misalnya, saya coba bikin imajinasi itu. Ada perubahan politik minggu depan itu. Kasus Habib Rizik belum diputuskan, masih banding misalnya. Lalu Habib Rizik akhirnya dipercepat prosesnya, lalu dihukum itu. Begitu terjadi perubahan politik, yang ditangkap pertama adalah Pak Jokowi. Karena dia juga melakukan kerumunan, maka berlakulah prinsip stare decisis. Walaupun prinsip itu prinsip Anglo-Saxon, tapi publik menghendaki itu. Kofifa berikutnya tuh. Jadi Bung Rocky ini pernah kuliah juga di Fakultas Hukum kalau tidak salah ya? Saya dulu mengajar teori hukum dan filsafat hukum. Luar biasa. Dalam sistem demokratis, civil and political liberties, kebebasan sipil dan politik itu harus dihormati. Tapi dalam sistem otoriter itu bagaimana sebetulnya semua oposisi itu dihabisi, terutama interlocking to maintain their power in 2024. Apalagi di dalam konteks politik di Indonesia itu ada kenapa saya tadi katakan kok ringan, musiknya berat. Kenapa berat? Karena kan Habib Rizik dianggap mengganggu terus koalisi oligarki politik dengan oligarki ekonomi di Republik ini, misalnya kayak gitu kan, mengkritik. Kenapa? Karena DPR-nya sendiri sudah tidak berfungsi sebagai kontrol terhadap pemerintah. Nah, mestinya berat sampai kemudian 2024 supaya tidak mengganggu. Kok ringan? Tapi kan belum selesai. Jangan sampai kemudian ada shock lanjutan. Yang kapan? Tanggal 3 ya? Yang Umi. 2 minggu lagi. Nah, 3 minggu lagi. jadi tapi ini kita akan apa bicara sebetulnya yang akan terjadi, begitu kan? Apa ini sebetulnya cuma rakyat cuma dikasih ringan-ringan, nggak taunya nanti ada penggunaan tadi apa? Aturan tahun 46 yang itu nanti dianggap memberatkan. Tapi intinya adalah semuanya ini kan sebetulnya kasus politik gitu loh. Jadi kalau kita hanya bicara tentang hukum, maka jadi coba dilihat dijelaskan dulu hukumnya itu apa. Makanya Bu kasusnya Husnul diundang di sini untuk bicara perspektif politik. Jadi begitu, karena Habib Rizik adalah tokoh alternatif oposisi. Kalau Rocky biasanya selalu bicara pindah kekuasaan dari istana ke Petamburan, dan bagaimana caranya menghentikan langkah-langkah sebagai tokoh pemersatu oposisi di sini. Nah, jadi dalam negara yang otoriter dia akan menggunakan segala cara, aparatus digunakan, birokrasi digunakan, anggaran digunakan, termasuk pasal-pasal hukum digunakan. Nah, hari ini pasal-pasal hukum itu digunakan. Aparatus digunakan apa? Karena rentetannya tidak hanya cuma pengadilan Habib Rizik tentang prokes saja, tapi ada kasus KM 50, ada kasus-kasus yang lain. Jadi ini juga persoalan-persoalan yang memang secara politik, ini pertanyaan kita semua, terutama Bung Rocky atau yang kemarin terlibat di 98. Kemana sebetulnya tujuan kita waktu itu masih ini? Apa kita going back again to the square one, balik lagi ke authoritarianism, atau kita melangkah? Atau demokrasi kita akan itu melangkah mana? setelah ini, setelah break. Jadi saya dengar langsung dulu ya. Ya. Yang pertama ke Bang Kapitra tadi, kita suka tidak suka memang sangat membutuhkan opini. Jadi menurut hemat saya, kita forum-forum ini kemudian pendapat-pendapat ini perlu dikemukakan secara publik. Kenapa? Karena ini bagian check and balance yang memang natural, yang memang kita tidak mampu menjangkaunya melalui wakil-wakil rakyat kita. Seperti itu. Ada yang tidak, bukan berarti saya menafikan fungsinya, bukan. Ada, akan tetapi hal yang memang tidak ada, suka tidak suka media ini adalah check and balance atas proses pemerintahan dan proses penegakan hukum juga, gitu. Singkatnya sebenarnya mudah-mudahan ini menjadi bagian dari koreksi ya, yang memang secara faktual harus diakui memang ini beredar opini di masyarakat. Karena kalau kita tidak beropini, maka opini akan dikuasai oleh orang-orang yang tidak mengerti ataupun tidak paham dengan kasus itu sendiri. Dan yang buruk, opini akan dikuasai oleh buzzer yang
faktanya kemana, omongannya kemana, akhirnya kita sibuk dicuci otak kita, ya, informasi kita dikuasai oleh orang-orang yang memang tidak kompeten di bidangnya. Itu tanggapan saya ke Bang Kapiter tadi. Jadi dan Bang Kapiter ternyata juga berperan di situ karena hadir di sini beliau. Artinya meskipun beliau katakan ini tidak ada gunanya, ternyata beliau juga mengakui bahwa ini sangat ada gunanya, seperti itu. Saya juga sering hadir dengan abang saya ini di mana-mana. Kemudian mengenai kasus prokes. Kasus prokes betul banyak yang memang ditindak. Tapi sekali lagi, sepengetahuan saya, tadi saya mendengar di Tegal ya. Di Tegal itu Pak Edi Susilo itu tidak ditahan. Kemudian tuntutannya perlu diketahui juga nih kalau ada yang belum tahu. Tuntutannya adalah percobaan 4 bulan. Pasalnya sama dengan pasal Habib Rizik 93 Undang-Undang kekarantinaan kesehatan ya. Ya. Sama gitu. Artinya yang tadi ditanyakan atau ditegaskan oleh Abang Tengku Nasrullah, guru saya, senior saya tadi, itu menjawab tadi. Artinya kalau kita bicara equality for the law yang tadi Ibu Husnul juga cerita, ini juga menjawab 4 bulan percobaan tuntutannya dan beliau tidak ditahan. Lalu tadi menarik masukan dari abang saya tadi Pak Tengku Nasrullah bahwa harusnya kita membahas semua ya, bukan cuma egois tanda petik Habib Rizik. Nah problemnya saya di sini kuasa hukum dari Habib Rizik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalau semua bagian tim hukum semua, artinya proses Habib Rizik juga kita yang komentari, kita yang berpendapat. Nanti pendapat ahli hukum yang lainnya nggak ada kan, seperti itu. Justru mungkin nanti ketika saya bukan jadi kuasa hukum, mungkin saya bisa berpendapat sama dengan Bang Tengku Nasrullah. Tapi anyway, saya sangat berterima kasih tadi masukannya Bang Tengku Nasrullah. Insya Allah kita lebih komprehensif dalam menyikapi soal keadilan, bukan cuma semata-mata Habib Rizik seorang. Kemudian yang lainnya terkait prokes ini sekali lagi saya tegaskan bahwa ini masih berproses karena seperti kita tahu jaksa Jumat kemarin sudah menetapkan ya bahwa mereka akan banding dan sudah menyatakan pengadilan. Sedangkan kami di sini masih berdiskusi lebih lanjut terkait dengan keputusan mau mengajukan banding atau tidak terkait dengan respon dari jaksa tersebut. Seperti itu. Itu sih singkatnya, Abang.